Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riya, ya. Hakikat riya. Riya itu sebenarnya apa? Ya, itu perlu kita kupas tuntas supaya kita dalam bertindak itu terhindar daripada sifat riya itu sendiri. Karena riya itu juga perbuatan daripada setan. Jadi kalau ada manusia yang mempunyai sifat riya, itu juga sudah mengikuti sifatnya setan itu tadi. Jadi itu sangat disayangkan. Kata riya itu berasal dari ru'yah yang artinya melihat. Jadi timbulnya riya itu mula-mula karena seseorang mencari tempat di hati orang lain, ya, dengan cara memperlihatkan amal kebaikan untuk mendapatkan tempat di hati orang lain itu tadi. Maka ia melakukannya dengan mengerjakan amal-amal selain ibadah, dan kadang-kadang ditampakkan pula ini ya melalui amal-amal ibadah yang akhirnya riya itu yang terjadi. Dan ini diartikan sebagai sikap ingin dipuji, ya, ingin dipuji orang lain dengan cara menampakkan amalnya, menampakkan ibadahnya, menampakkan perbuatan yang baik, ya. Lalu niat yang awalnya itu ibadah pada Allah akhirnya melenceng. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan riya. Kadang-kadang orang riya dengan cara menempatkan segi lahiriah dalam beribadah. Itu contohnya seseorang memperlihatkan tubuh yang kurus dan pucat agar disangka sebagai ahli ijtihad, ahli puasa, sangat prihatin memikirkan urusan agama dan sangat takut kepada urusan akhirat. Dengan menguruskan badan agar dikira orang bahwa ia itu kurang makan atau ahli tirakat atau ahli puasa, bahkan matanya sampai cekung. Tuh. Begitu pula yang ditampakkan orang yang suka riya, itu misalnya tidak pernah merawat rambutnya sehingga dibiarkan acak-acakan terurai. Hal itu kadang disengaja demikian agar orang lain mengira bahwa dirinya itu sibuk dalam urusan akhirat, sehingga menyisir rambut pun tak sempat dia lakukan. Ya, jika ditampak-tampakkan seperti itu, maka ia berharap orang lain datang dan meminta fatwa tentang agama. Jika banyak orang yang meminta nasihat, maka ia semakin puas. Hatinya merasa senang, merasa bangga, dan sebagainya. Ini ada juga, ini seorang ulama yang merendahkan suaranya, sehingga kalau berbicara hampir tak terdengar, atau mungkin membuat matanya menjadi cekung dan mengeringkan bibirnya. Hal itu agar dikira sebagai orang yang ahli berpuasa. Ini banyak sekali kejadian seperti itu. Cara lain pula itu juga dilakukan ulama yang riya, ya, ialah dengan menampakkan tingkah laku serta cara berpakaian
tingkah laku yang ditampakkan, misalnya berjalan pelan, membuat kening, menimbulkan bekas sujud, ya keningnya hitam-hitam, sekarang kan sedang marah. Kalau sampai lihat di jalan-jalan itu yang berpakaian tidak sama dengan orang umum, itu jidatnya pada membekas hitam, padahal itu kan ada hadisnya, tidak boleh sampai membekas seperti itu jidatnya. Itu biar dikira seperti setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu terus bersujud dikala di tempat suci, ya berpakaian tebal, juga menyingsingkan celana sampai betis, memendekkan lengan baju dan membiarkan pakaiannya itu sobek atau dekil gitu. Hal itu agar orang lain mengira dia sebagai ulama salaf, wis tukang keluyuran gitu. Itu ada pula yang mengenakan surban dan jubah, sering ya berjalan di jalanan, berjalan di teriknya matahari ketika menghindari sholat Jumat agar orang lain melihatnya dan mengira dia itu sebagai ahli taat. Itu ya menghadiri sholat Jumat juga agar orang lain itu melihatnya, mengira bahwa dirinya itu orang yang ahli taat kepada Allah, padahal itu cuma akal-akalan dia ya untuk mencari simpati dari orang lain. Nah, cara lain yang digunakan untuk ulama yang suka ria itu banyak sekali. Suatu misal itu memberi nasihat, memberi peringatan, berkata dengan hikmah, menghafalkan hadis maupun ayat Al-Quran. Ya sering orang seperti itu menjual ayat Al-Quran, menjual hadis, bicara sedikit yang dikeluarkan hadis, bicara sedikit yang dikeluarkan adalah lafaz yang ada di Al-Quran. Itu biar dia dianggap sebagai orang yang berilmu, padahal kalau ditanya tentang ayat ini, ya mungkin kalau ditanya tentang ayat ini itu terjemahnya bisa, mungkin ditanya tafsirnya bisa, akan tetapi isinya ini yang mungkin ya belum ada yang tanya seperti itu. Itu seringkali terjadi ya, yang datang ke rumah saya pun juga banyak yang seperti itu, yang dalil-dalil seperti ini itu, sedikit-sedikit membaca surat yang ada di Al-Quran, hafal betul, tapi saya tanya itu tentang isinya Al-Quran itu, ya ayat yang dia baca itu apa, ternyata juga tidak mengerti juga. Ya, cara lain itu sangat banyak sekali. Suatu contoh itu menampakkan ketekunan beribadah, misalnya jika dilihat orang ia berdiri berlama-lama dalam sholat dan sujudnya itu lama sekali, tidak seperti orang pada umumnya, agar dia itu dianggap sebagai orang yang khusyuk. Ya jika memberi sedekah kepada siapapun itu ditampak-tampakkan akan orang lain memujinya sebagai orang yang dermawan. Itu juga dalam berpuasa pun juga ditunjuk-tunjukkan agar dikira dia itu ahli puasa. Jika membaca Al-Quran dikeraskan, dilakukan dengan istimewa, dengan baik, ya dengan indah, dengan dipasah-pasahkan gitu sampai bibirnya itu mencar-mencar itu banyak sekali, agar yang mendengar itu menilai dirinya itu ahli membaca Al-Quran. Ya karena itu kita harus waspada, maksudnya waspada kepada diri sendiri, bukan orang lain ya. Karena semua itu nanti kan akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membahas tentang riya itu, sebenarnya riya itu ada beberapa tingkatan ya. Yang paling berat tingkatannya itu adalah yang melakukan sesuatu perbuatan dengan tidak menghendaki pahala sama sekali. Misalnya yang melakukan sholat, namun tujuannya itu tidak karena ketaatan kepada Allah,
melainkan agar dipuji orang lain. Perbuatan semacam inilah yang hanya dilakukan oleh orang-orang awam atau orang yang mempunyai kepentingan dalam menanamkan pengaruh di mata umat. Ya, banyak sekali di daerah kita sendiri, banyak pejabat-pejabat yang sholat Jumat itu ternyata ya juga rapi sekali, ya, selalu datang di depan gitu, tapi akhirnya juga korupsi juga. Tapi maaf loh, ini tidak semua seperti itu cuma oknum aja. Karenanya itu kadang-kadang ya golongan orang seperti itu dan ya itu sholat tanpa bersuci, ya sungguh riya yang demikian ini benar-benar dikutuk sebenarnya, ya benar-benar dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tingkatan riya yang lebih ringan itu, ya tingkat pertama ialah riya dengan dua tujuan. Pertama, ia beramal ibadah dengan maksud mencari pahala dari Allah. Namun di sisi lain, ia mengharapkan pujian, dari orang lain. Dengan demikian, bahwa seandainya Allah tidak menjanjikan pahala, maka ia tak akan melakukan ibadah. Ya, seperti anak kecil itu loh, ya. Kalau melakukan sesuatu selalu minta upah gitu, mengharapkan upah. Kalau tidak diobahi ya tidak jalan gitu. Terus tingkatan riya yang seterusnya itu ialah tidak akan ya terdorong untuk melakukan amal ibadah jika tidak ada janji mendapatkan pahala dan pujian daripada Allah. Kemudian tingkatan riya yang keempat ialah ya pujian manusia itu meningkatkan kadar dalam beramal ibadah. Semakin dilihat orang, semakin gesit dalam beramal ibadah. Ini macam-macam. Riya dengan menggunakan ya amal taat juga dapat dibagi. Ini juga menjadi beberapa macam. Ada orang yang menggunakan keimanannya. Itu misalnya ia telah mengatakan 2 kalimat syahadat, namun hatinya menentang dan tidak mengakuinya. Ia mengaku Islam, bahkan kalau dilihat KTP-nya pun juga Islam itu, akan tetapi sebenarnya hatinya itu sama sekali tidak terikat dengan agama Allah. Orang-orang yang demikian ini akan kekal nantinya di dalam neraka. Orang tersebut dianggap sebagai manusia munafik. Itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya keterangan yang ada di kitab suci Al-Qur'an. Idza ja'aka munafiquna qalu Idza ja'aka munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulillahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna munafiqina tukadzibun. Idza ja'aka munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna munafiqina lakadzibun. Ya, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau itu utusan Allah. Allah mengetahui sesungguhnya engkau itu utusannya, dan Allah bersaksi
bahwasanya orang-orang yang munafik itu benar-benar pendusta. Jadi sebagai dari manusia adalah orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia, yaitu menarik bagimu, dan dipersaksikan pula kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Lalu riya ini ada juga yang sulit yang sulit juga untuk diketahui karena sangat halus sekali, bahkan lebih halus daripada semut sekalipun. Sesungguhnya riya itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Riya yang jelas itu yang menggerakkan orang untuk berbuat amal kebaikan, walaupun ia tahu ia bermaksud mendapatkan pahala, namun juga ingin disanjung oleh orang lain. Sedangkan riya yang tersembunyi itu riya yang tidak mendorong seseorang berbuat amal baik demi mendapatkan pahala. Misalnya seseorang yang membiasakan sholat tahajud setiap malam, yang dirasakannya terlalu berat. Jika ada tamu yang menginap di rumahnya, maka ia bangun dan menunaikan sholat tahajud itu. Akan terasa ringan kalau ada tamu menginap di rumahnya. Jika sendirian ia malas melakukannya. Sebenarnya seperti itu. Ini perbuatan baik, namun semata-mata karena ada orang lain yang ingin ada orang yang melihatnya. Jadi ingin dilihat oleh manusia lain, dilihat oleh orang lain, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk riya ini juga bisa untuk diatasi, itu bagi mereka yang mau, bagi mereka yang mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya riya itu akan menghapus amal perbuatan dan menjadi sebab murka Allah kepada seseorang. Agar terhindar dari sifat ini, maka hendaknya engkau itu menolak seketika apabila riya muncul di dalam hati kita. Kita ulangi ini biar paham. Agar terhindar dari sifat riya ini, maka hendaknya engkau menolak seketika apabila riya muncul di dalam hati kita. Itu ibarat sebuah tumbuhan, maka hendaknya dicabut akar-akarnya dan batangnya sekalian. Adapun yang menjadi pokok riya itu kan mencintai kedudukan dan kemegahan, termasuk pula sangat suka jika dipuji dan sangat takut atau sedih jika dihina oleh orang lain. Ini banyak sekali kejadian seperti itu. Itu diriwayatkan juga bahwa seseorang Arabi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ada seseorang berperang karena hatinya panas. Maksudnya, ia merasa tidak senang, dipaksa atau dihina, bahwa ia dapat dikalahkan. Itu karena dia tidak senang kalau direndahkan, maksudnya dikalahkan. Dan ia berperang agar ingin dikenal. Ini bagaimana, ya Rasul?" Lalu Rasulullah SAW ini menjawab, "Barang siapa berperang agar kalimat Allah itu yang tertinggi, maka dia adalah dalam sabilillah." Isyarat ini menunjukkan bahwa perbuatan orang tersebut sama sekali bukan karena Allah, tetapi karena riya, takut direndahkan oleh orang lain gitu.
Ini aja juga dari Ibnu Mas'ud RA itu berkata, apabila dua barisan bertemu, maka malaikat turun. Kemudian mereka menulis manusia menurut tingkatan-tingkatannya. Nah ini loh, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, suatu contoh, si fulan ini berperang, ya, si A itu berperang karena ingin disebut, ya, dan si A ini berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan. Nah, berperang untuk memiliki kekayaan atau ya suatu isyarat bahwa ia mengharapkan kenikmatan duniawi. Jadi ini nanti juga akan sia-sia. Ya, kadang-kadang orang mampu yang menahan diri untuk tidak mengharapkan pujian ya ketika beramal baik. Namun ini ada sayangnya, ia takut dan tidak tahan jika dihina atau dicela atau direndahkan oleh orang lain. Di sini umumnya memang seperti itu. Ya, kita bisa lihat di sekeliling kita, di lingkungan kita pun ya umumnya seperti itu. Karena itu kita berusaha menjadi orang yang tidak umum gitu loh. Ya seringkali orang tidak mau bertanya tentang sesuatu yang tidak dimengerti hanya karena takut dirinya dianggap bodoh. Ya, ini seringkali. Ini kejadian seperti itu juga saya alami dulu. Saya tidak munafik. Dulu pada waktu sekolah tidak paham, diajar oleh guru saya itu tidak paham, tapi mau tanya itu juga tidak berani. Ya, itu loh. Karena itu pada dasarnya saya menyembunyikan kebodohan saya di antara teman-teman saya itu. Ya berani memberi fatwa ya tanpa ilmu, ya juga mengaku dirinya paham betul tentang hadis. Padahal sebenarnya ia bodoh. Ya, karena cuma bukan paham. Tapi sebenarnya orang seperti itu tidak bodoh sebenarnya. Tapi kurang saja kalau saya menyebutnya kurang. Karena banyak hadis yang dihafalkan. Banyak surat-surat di dalam Al-Quran juga dihafalkan. Nanti kalau ngomong sama orang lain itu sering sedikit-sedikit ya dibaca kalimat di dalam Al-Quran, sedikit-sedikit mengeluarkan hadis gitu, padahal dia sendiri itu kurang mengerti maksud hadis, maksud ayat ini gimana. Ya sifat yang demikian itulah ya, karena ketakutannya jika tidak dianggap pintar oleh orang lain, maka akan ya tercela dirinya sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar dapat mengatasi sifat riya itu, maka seseorang hendaknya itu membiasakan diri untuk merahasiakan ibadah yang dilakukan, ya. Membiasakan diri menyembunyikan kelakuan yang baik, ya. Membiasakan diri menyembunyikan apapun yang bersifat baik, ya, sehingga hatinya akan merasa puas hanya dilihat oleh Allah saja. Itu. Di samping itu, seseorang itu harus belajar melenyapkan sifat riya tersebut, ya. Karena itu loh ya, riya ini bisa muncul tiba-tiba di tengah kita melakukan amal ibadah. Hal ini memang sering terjadi di diri kita sendiri, bahkan tidak mudah, namun harus belajar untuk membiasakan diri untuk menanggulangi supaya riya itu walaupun muncul di dalam hati kita langsung bisa menepisnya gitu. Ya sesungguhnya orang yang bermujahadah atau bersungguh-sungguh menentang hawa nafsunya dan menyabut tanaman riya itu di dalam hatinya, maka dia akan selamat, ya. Ini bisa diambil kesimpulan, obat yang mujarab untuk mengatasi riya itu adalah belajar untuk ikhlas.
semua perbuatan amal ibadah harus ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Jadi sebenarnya tidak sulit ya. Ini sudah sering saya terangkan juga. Saya juga sudah membuat video tentang ikhlas, bahwa ikhlas itu ya, ikhlas itu bahwa kita tidak mengakui apapun ya, karena ya kita tidak bisa apapun, tidak punya apapun, tidak melakukan apapun. Karena yang bisa, yang punya, yang melakukan apapun itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak merasa sholat, kita tidak merasa puasa, kita tidak merasa berjalan, kita tidak merasa memberikan sesuatu kepada orang lain, kita tidak merasa apapun, karena semua sebenarnya itu ya, itu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sholat juga Allah sendiri, yang puasa Allah sendiri, yang melakukan, yang berjalan, yang apapun itu adalah Allah itu sendiri. Karena kita ini hanya makhluk ya. Nah, kalau makhluk itu harus bertingkah pola itu atas perintah dari pencipta, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya kira untuk bahasan riya ya. Bahaya riya itu seperti sudah kita bahas tadi di awal-awal. Untuk mengatasinya juga sudah kita bahas ya. Semoga video ini ya, semoga video ini bermanfaat ya. Ini khususnya bagi saya sendiri. Ya, semoga saja juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya kira untuk bahasan tentang riya ya, bahaya riya, tingkatan riya, juga cara mengatasi riya sudah dijelaskan semua di sini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri juga bagi sampean semua yang mau mendengarkan video ini ya. Ya, saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.